Hai guys, jumpa lagi dengan Siva di channel Indie Light. Di video kali ini Siva lagi ada di Kota Binjai dan dikasih kesempatan sama owner rumah ini untuk review pencahayaannya guys. Nah di sini tuh lagi tahap finishing, bisa dilihat di sebelah sini tuh masih banyak abang-abang yang sedang membersihkan dan merapikan sedikit rumah ini karena sebentar lagi akan ditempati oleh owner. Sekarang Siva posisinya lagi ada di koridor pintu masuk dan bisa dilihat di atas sini itu guys, dia menggunakan lampu spotlight dan lampu hidden di plafonnya. Oke, langsung aja begitu masuk kita ketemu sama area living room dan area nonton TV guys. Nah bisa dilihat ya guys, di sini tuh banyak sekali menggunakan perabot yang diterangi dengan lampu linear. Oke. Suasananya sangat nyaman guys dan sangat terasa homey ya guys karena ada perpaduan antara warna lampu di 3000 Kelvin. Kita akan coba ukur pencahayaan yang ada di ruangan ini ya. Oke, Siva mau ukurnya mungkin agak maju lagi. Abang kameramen kita di sini karena ada pencahayaan buatan lainnya ya guys. Di spotnya ya. Ini Siva ukur di bawah lampu hidden dan lampu spotnya guys. Nah bisa dilihat ini CRE dan TLCI nya itu di angka 90 plus ya guys. Jadi otomatis pencahayaan di rumah ini tuh sangat terasa bagus, apalagi di kamera ya kan guys. Lanjut aja, kalau di belakang ini ada area dining dan kitchen. Di sini juga ada area lucu banget guys karena ada cermin besar dan di atasnya itu diterangi sama lampu spotlight dan lampu hidden guys. Nih hiasannya bagus ya, sangat rapi, sangat bersih kelihatannya. Nah lanjut lagi guys, di sini tuh ada area dining dan ada area kitchen. Di sini tuh masih dipoles lagi, nih mejanya dari marmer sepertinya. Terus langsung kita ke area dapurnya. Karena ini masih tahap finishing, jadi masih banyak ada seperti tangga dan lain-lainnya ya guys. Nah di sini itu menggunakan warna cahaya 3000 Kelvin guys, dan seperti biasa ya di sininya itu selalu menggunakan lampu linear karena kan ada kegiatan guys, jadi harus disupport dengan lampu juga. Kita akan ukur lagi CRE di sini guys. Oke, sini kita mau ukur. Nah kelihatan ya guys, CRE dan TLCI nya tuh selalu di angka 90 plus guys. Oke, langsung aja kita akan naik ke lantai 2 dari rumah ini guys. Di tangganya juga lucu guys, ada penerangan lampu hidden, jadi otomatis kita melihat tangga ini tuh terlihat dengan jelas. Langsung aja guys. Nah kita langsung aja ke salah satu kamar di lantai 2 nih guys. Nah bisa dilihat ini itu kamarnya feelsnya tuh sangat mewah ya guys karena disinari dengan lampu warna 3000 Kelvin guys. Di sini juga ada lampu. Sepertinya ini lampu aksen doang ya. Ini warna 4000 Kelvin guys. Kemungkinan ini kalau misalnya nanti penghuni tidur di sini, kemudian sebelum tidur dia mau baca buku, itu masih bisa guys. Langsung aja kita ke kamar lain di lantai 2 ini. Nah, di sebelahnya ini ada juga kamar lagi guys. Sepertinya tadi ini adalah kamar anak ya guys. Nah bisa dilihat juga sama di sini ada lampu warna 3000 Kelvin guys. Kita akan tes CRE di kamar ini ya guys. Siva mau hidupin dulu alat spektrometernya. Nah, sama ada lampu warna 4000 Kelvin. Kita akan arahin di sini ya guys. Nah bisa dilihat CRE nya di angka 96 dan TLCI nya di angka 97. Langsung aja kita akan ke toiletnya guys. Nih lihat toiletnya mewah banget guys, kelihatannya luxurious karena bisa dilihat ini ada dua area kering dan area basah dipisah. Dan di sini itu di cerminnya dikasih lampu hidden, jadi nanti saat kita bercermin di sini ini wajah kita terlihat dengan jelas guys. Langsung aja kita akan ke ruangan utama di lantai 2, yaitu adalah master bedroomnya guys. Wah guys, tadi pas Siva datang ke sini ini belum dipasang, tapi sepertinya tadi udah dipasang karena memang tahap finishing ya guys. Langsung aja di sini itu ada beberapa tipe pencahayaan guys. Ini ada pencahayaan buatan dari lampu gantung,
Kemudian di sini ada lampu gantung juga, dan di sininya ada lampu indirect light juga guys. Jadi nanti ownernya mau bercermin tuh gampang. Nah, Siva mau jelasin sistem smart yang ada di rumah ini guys. Tepat di samping tempat tidur owner, di sini tuh ada sistem smart yang terlihat di sini guys. Nih, ini semacam ada layar. Jadi di sini bisa mengontrol kita mau mematikan lampu misalnya. Kita tekan ini. Ini kan lagi ada di master room guys, tinggal pencet di master room ini, kita mematikan misalnya general lightingnya. Nah, mati semua nih guys. Kita mau hidupkan semua gampang, ini ada pencet all off atau all on, jadi kita akan hidupkan, maka lampunya semua akan hidup guys. Jadi sangat amat memudahkan owner. Just misalnya mau tidur nih guys, ya kan, tinggal matikan, mati. Mau kita hidupkan bangun pagi, tinggal pencet lagi. Jadi sangat amat keren ya guys. Bisa dilihat di sini tuh banyak pencahayaan. Mulai dari di sini juga ada lampu perabot untuk memajang hiasan. Kemudian di sini di bawah meja TV juga ada lampunya. Banyak. Dan di sini kalau misalnya kita lihat ada fitting roomnya guys. Dan bisa dilihat ini tuh disinari juga dengan lampu indirect light. Ada di sini ada meja island, terus ada tumbuh-tumbuhan nih. Ini sepertinya ada diffuser ya. Nah, ini kalau misalnya diletak di sini nih, jadi wangi guys, gitu. Ini nanti mungkin owner mau ngeletak jam tangan atau koleksi tali pinggang ataupun tas. Dan di sini ada lampunya juga, jadi bisa di highlight nih guys meja islandnya ini. Bisa dilihat juga di sini tuh lemarinya full aksen emas guys. Oke, langsung aja sebelum kita ke kamar mandi. Siva mau ngukur pencahayaan yang ada di sini guys. Oke, kita pakai alat spektrometer. Siva mau di sini nih. Nah, kita ukur. Nah, lagi-lagi guys, pencahayaannya tidak diragukan lagi bahwa TLCI-nya 95 dan CRI-nya di angka 95 juga guys. Nah, langsung aja kita akan lihat kamar mandi dari masternya guys. Kita akan buka. Wih, masih gelap nih guys, kita nggak bisa lihat nih dengan jelas. Akan kita hidupkan nih. Ini saklarnya sangat mudah ya guys. Nah, dan lampunya juga langsung hidup guys. Wah, ternyata bisa dilihat guys, ini tuh kamar mandinya mewah banget dan didukung sama pencahayaan yang optimal juga. Di sini ada dua area, yaitu area kering dan area basah. Ini unik banget nih guys. Tadi Siva hampir kepentok kepalanya. Karena Siva pikir ini kan area shower ya guys. Di sini kita mandi dan segala macem gitu kan. Terus Siva mau kemari, kirain bisa guys, ternyata nggak bisa. Jadi memang ini sepertinya konsepnya dipisah antara toilet dan juga nih hati-hati nih guys nih. Ternyata pintunya macet nih sampai di sini. Nah, ya sangat mewah guys. Kemudian di sini bisa dilihat juga ada bathtubnya nih guys. Wah, ini owner kayaknya kalau mandi berendam di sini guys, ini nggak bosen-bosen ya guys, bisa habis waktu. Kemudian di sini juga cerminnya besar guys, dan ada lampu indirectnya guys. Oke, langsung aja kita kembali. Dan bisa dilihat ya guys, memang ternyata pencahayaan di rumah itu sangat bagus. Apalagi sudah temanya bagus, konsepnya bagus, furniture-nya juga bagus, jadi pencahayaannya juga harus bagus guys. Langsung aja kita akan ke lantai 3 guys. Nah guys, sekarang Siva lagi ada di lantai 3 rumah ini dan kita akan masuk ke ruangan ini guys. Ini tuh namanya ruang karaoke guys. Ya, bisa dilihat ini ruang karaoke-nya sangat mewah karena didominasi oleh lampu warna 3000 Kelvin guys. Bisa dilihat di sini tuh ada beberapa tipe pencahayaan karena menggunakan lampu magnet, lampu linier, lampu spotlight yang semuanya didominasi oleh warna lampu 3000 Kelvin guys. Nah, kemudian di tengahnya sini menggunakan lampu hias candlelight. Kemudian di sini guys, kalau memang arsiteknya itu Seven Sue, ya kalau misalnya kalian sudah melihat videonya Mawar House, itu pasti kalian ingat sama list hitam ini guys. Itu sepertinya udah macam ciri khas dari arsitek Seven Sue ya guys. Ini juga ada lampu liniernya di sini tuh keren banget. Dan
ya kita akan ukur guys pencahayaannya. Oke, Siva mau ukurnya di sini ya guys. Kita akan ukur di sini pencahayaannya. Nah, bisa dilihat guys. CRE-nya di angka 96 dan TLCI-nya di angka 97 guys. Nah, ini tuh sangat amat nyaman ya guys, apalagi di sini tuh ada sofa besar dan ada TV-nya juga guys. Jadi memang diperuntukkan untuk ruang karaoke ataupun mini bioskop di rumah ini. Kemudian kita akan masuk di sebelah sini guys. Ini tuh kamar mandinya. Nah, kita akan coba hidupkan lampunya semua. Nah, ini masih ada perabotan ya guys, masih ada kardus-kardus dan bisa dilihat nih. Ini sepertinya ada lampu. Nah, ini dominasinya sama di warna 3000 dan 4000 Kelvin guys. Jadi ya sangat menambah kesan mewah, apalagi kamar mandi sudah mewah ya guys. Jadi harus didukung dengan pencahayaan yang membuat feels kamar mandi ini terlihat mewah juga. Nah, tadi kita udah keliling-keliling dari lantai 2. Kita sekarang akan turun ke bawah dan akan ngobrol-ngobrol sama arsitek dan kontraktornya guys. Langsung aja, ini ada arsitek dan kontraktornya. Oke, boleh izin duduk ya Pak? Boleh. Oke, ini ada arsiteknya dan ada kontraktornya ini Pak Freddy. Kita udah pernah tanya-tanya juga ya Pak di rumah di Medan. Dan ada Pak Apin juga dari MGM. Iya. Dari MGM ya Pak. Oke. Siapa mau langsung nanya aja ke Pak Freddy duluan ya guys. Boleh. Nah Pak, Siapa mau nanya konsep dari rumah ini tuh seperti apa sih Pak sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya rumah ini fisiknya udah ada kemarin. Kemudian mau direnovasi untuk menjadi lebih nyaman. Kemudian yang kita lakukan adalah bagaimana ini rumah kan berada di dalam satu komplek perumahan. Jadi tipikal gitu. Jadi tiap unitnya sama dengan tetangga-tetangga. Tapi karena kita pengen membuat layoutnya itu lebih open layout, kita melakukan beberapa perubahan struktural. Contohnya kita lakukan pemindahan tangga yang awalnya berada di tengah-tengah rumah, kita buat agak ke samping sehingga kita membebaskan lahan yang di tengah sehingga bisa dijadikan sebagai dining area dan living room yang di belakang kita ini menjadi lebih menyatu dengan pantry juga gitu. Dengan kitchen ya Pak? Dengan kitchen. Jadi kalau ditanya konsep, ya konsepnya kita pengen membuat satu rumah yang lebih urban sifatnya sehingga lebih terbuka, open layout, lebih sirkulasinya lebih enak lah. Iya, tadi sih Pak lihat juga ada skylight ya. Ya. Jadi skylight juga karena rumahnya ini berada di komplek perumahan yang cukup padat, sehingga sebelum dilakukan renovasi sih rumahnya cukup gelap ya. Karena opening untuk skylight dan untuk pencahayaan alamnya itu cukup minimal gitu. Jadi sekalian kita lakukan beberapa perubahan struktural, penambahan juga di lantai 3. Jadi kita membuka beberapa opening untuk mengizinkan udara dan cahaya alami untuk masuk ke dalam rumah gitu. Karena kita harapkan sih dari pagi sampai sore ya, kita bisa memanfaatkan sinar matahari gitu, sehingga melakukan penghematan gitu, Mbak. Kemudian tema dari rumah ini tuh apa Pak? Oke, untuk interiornya sih kita pengen membuat satu konsep yang lebih ke arah luxurious gitu. Jadi rumahnya itu konsepnya bagaimana penghuni tinggal di dalamnya itu bisa merasa nyaman sekaligus feel-nya itu mungkin sedikit lebih luxury gitu ya. Jadi kita menggunakan banyak pencahayaan buatan itu juga menggunakan warna-warna yang lebih ke kekuningan gitu ya. Iya, 3000 Kelvin ya. Iya, 3000 Kelvin dan bahkan mungkin ada beberapa yang di bawah gitu. Kelvin. Jadi di bawah lagi supaya lebih kuning gitu. Okay. Nah, jadi supaya lebih warm gitu ya. Jadi penghuni masuk ke rumah itu dia feel-nya itu lebih nyaman lah, lebih cozy, homey gitu. Ya, karena si Pak lihat nih Pak, pencahayaannya rata-rata di angka 90-an semua Pak. Oke. Which is artinya pencahayaan di rumah itu sangat bagus. Oke. Pak. Kemudian Siva kemarin tuh di rumah yang sebelumnya itu Pak, yang pernah kita wawancarai juga. Bapak tuh sepertinya memang ciri khasnya tuh ada petakan hitam gini ya Pak, atau memang? Oke. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya list-list hitam ini kita pengen memperkuat definisi ruangan gitu. Jadi kalau ruangan-ruangan itu
kita pengen tonjolkan horizontalnya, kita tarik garis seperti ini, itu lebih mendefinisikan ruang gitu. Jadi daripada dia karena kita sekarang udah agak sedikit memainkan ini ya, apa sih namanya kalau kita bikin cove light gitu, perbedaan elevasi plafon. Jadi kalau dia hanya flat, jadi elemen interior kan ada dinding, ada lantai, dinding, plafon. Nah, lantai dan dinding kalau dia sudah kuat definisinya, tapi kalau plafon itu kayak tidak di ending, rasanya kayak hambar gitu. Jadi list-list ini hanya memperkuat definisi ruangan sih. Jadi kalau misalnya dia ruangannya panjang, dibikin tariknya garisnya panjang gitu ya Pak. Kalau misalnya peta kayak di kitchen dibikin peta. Iya, betul. Sama. Kemudian ada permintaan owner nggak sih Pak dari rumah ini yang diminta langsung ke Bapak gitu? Oke, owner kebetulan untuk rumah ini mungkin tidak akan begitu sering untuk ditempati. Jadi permintaan owner adalah bagaimana membuat rumah ini nyaman, rumah ini secara estetika masih bagus, fungsional juga masih masuk, tapi bagaimana supaya dia lebih low maintenance gitu loh. Jadi untuk pembersihan, untuk perawatan itu tidak terlalu rumit. Jadi karena jarang ditinggali juga gitu ya Pak? Benar. Jadi untuk bagaimana kedepannya itu pada saat penggunaan itu rumahnya ini lebih gampang dibersihin, kemudian lebih gampang perawatan gitu, sehingga kita menghindari terlalu banyak penggunaan elemen-elemen yang mungkin tidak fungsional. Iya, butuh dirawat juga ya Pak. Pantesan saya tadi ngelihat ada banyak tumbuhan, tapi cuman artifisial ya Pak, bukan dia tanaman hidup yang harus dirawat gitu ya Pak. Oke, terima kasih ya Pak. Lanjut aja, sekarang Sipa mau wawancara sama Pak Apinnya nih guys. Tadi udah diem aja nih, Sipa mau tanya-tanya. Nah Pak, tadi kan Sipa udah denger nih, ternyata ada perpindahan tangga nih Pak, dari tengah ke samping. Nah itu bagaimana Pak? Selama perubahan itu apakah ada kendala Pak? Untuk kendala sih tidak ada, kita dari awal strukturnya ini cuman kita ada menambahkan beberapa perkuatan struktur karena kita ada merubah beberapa area yang terbuka menjadi tertutup kembali. Jadi areanya dulu tangga kan ada void, jadi kita coret kembali untuk ditutup, dan ada buka beberapa area untuk void terbuka, jadi ada beberapa perkuatan struktur di kolom dan bawahnya. Oke. Kemudian berapa lama sih Pak renovasi ya? Berarti kan bisa dibilang renovasi ya Pak? Berapa lama sih Pak tahap renovasi? Pekerjaan struktur sampai dengan finishing interior sampai dengan furniture kita total hampir lebih kurang di 18 bulan. 18 bulan berarti hampir 1,5 tahun. Ya. Oke. Nah ini pertanyaannya penting nih Pak, karena kita ada di channelnya Indie Light. Si Pak mau nanya nih, menurut Bapak berdua nih, gimana sih Pak pencahayaan di rumah ini Pak? Ya oke. Lagi-lagi pencahayaan kan ada dua ya, alami dan buatan. Jadi khusus alami tadi kita udah bahas, kita buka banyak opening untuk memasukkan lampu cahaya matahari. Tapi untuk pencahayaan buatan di malam hari, sore sampai malam hari, ya untuk project ini kita bekerja sama juga dengan tim dari Indie Light ya. Jadi dari tim Indie Light juga memberikan konsultasi di bidang lighting, bagaimana menerjemahkan keinginan dari arsitek, dari kita untuk menghasilkan suasana dan ambience yang cukup nyaman, homey dan cozy. Ini adalah ya kita memberikan sedikit banyak lampu-lampu, kita bermain dengan banyak ini sih indirect lighting ya, indirect lighting baik di sisi-sisi tepi dari plafon maupun dari setiap trap dari tangga gitu. Tapi juga ada beberapa titik spotlight untuk memberikan gradasi ya gitu. Nah hasilnya adalah ya kita dapatkan satu lighting yang menurut saya ya cukup berhasil sih ya Mbak ya, dan kita bisa atur berdasarkan mood yang pengen kita hasilkan gitu. Jadi pada saat pengen terang lagi ada acara kita hidupin semua, tapi kalau misalnya ada mood tertentu yang kita inginkan ya kita hanya hidupin beberapa gitu. Ya, dan itu juga sudah dimasukin dengan ini ya smart systemnya ya. Jadi kita udah bisa atur setupnya pada saat lagi pengen santai, kita buat setup bagaimana lightingnya itu cukup sesuai dengan keinginan kita untuk santai. Tapi pada saat lagi ada aktivitas seperti untuk belajar atau apa, setupnya berbeda lagi seperti itu. Dan itu di cover sih semua dari timnya. Jadi overall pencahayaannya bagus, menambah vibes, feels juga ya Pak dari rumah ini ya. Kemudian Pak Apin gimana nih Pak? Apa pada saat
konstruksi sedang dilakukan, renovasi sedang dilakukan, apakah pencahayaan di sini tuh di rumah ini mendukung, Pak? Ya, kalau pada ini setelah kita pasang lampu dari Indilight, menambah suasana dari perabotnya juga lebih hidup, untuk lantainya juga lebih ini sih, dari warna kuadrat ataupun perabot furniture dapur dan ruang tamu dan lain-lainnya lebih feel-nya lebih dapat. Ya, terima kasih Pak Freddy dari Septensu Arsitek, kemudian ada juga Pak Apin dari MGM yang mau ditanya nih tentang proses renovasi ya Pak rumah ini. Ya, semoga video kali ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda suka dengan konten ini, tekan like, share ke teman-teman Anda yang membutuhkan, dan jangan lupa guys, subscribe channel Indilight agar Anda tidak ketinggalan informasi seputar lampu LED dan pencahayaan lainnya. Terima kasih, salam Indilight. Kami ingin ada untuk Anda.